Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Benny, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka untuk pergi mewartakan keselamatan dan juga mewartakan kerajaan Allah. Dari Injil pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa Allah menghendaki kita manusia, atau pada saat itu murid-muridnya, untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan, dalam karya keselamatan, dalam satu proyek besar yang dikerjakan Allah. Dalam Injil pada hari ini dikatakan, ketika Yesus memanggil, ketika Tuhan memanggil para muridnya, ia juga memberikan tenaga dan juga kuasa kepada mereka. Kuasa untuk apa? Kita sudah dengar, untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga untuk mewartakan kerajaan Allah. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari Injil pada hari ini sebetulnya bisa kita refleksikan bahwa kita yang adalah orang-orang Katolik yang beriman dalam iman yang diteruskan oleh para rasul, kita ketika menjadi Katolik itu kita diberikan anugerah dari Tuhan. Maka dapat dikatakan bahwa menjadi Katolik itu adalah sebuah anugerah bagi kita. Sebuah anugerah karena kita secara pribadi dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Putranya. Kita dipanggil dalam panggilan suci itu. Maka menyadari bahwa menjadi Katolik adalah anugerah bagi kita, itu juga menjadi sebuah pertanyaan kepada kita masing-masing. Sudahkah kita dapat mensyukuri anugerah ini, anugerah panggilan menjadi Katolik ini? Dan sudahkah kita mau menyambut atau bisa menyambut anugerah-anugerah itu, menyambut anugerah sebagai orang Katolik ini dengan bertekun dalam iman, kasih kepada sesama, dan membawa keselamatan kecil kepada sesama? Jika dikatakan membawa keselamatan merupakan hal yang berat, ya memang berat ya. Tapi apa yang bisa kita kerjakan adalah kita dapat memberikan keselamatan-keselamatan kecil kepada mereka yang membutuhkan. Karena panggilan kita adalah panggilan kepada keselamatan. Sebab kita semua tentu hendak atau ingin selamat sampai kepada Allah di surga. Maka marilah kita merenungkan Injil pada hari ini dalam terang iman bahwa kita semua dipanggil kepada keselamatan, dan marilah kita pula membawa keselamatan atau memberikan keselamatan-keselamatan kecil kepada semua orang atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.